Oke teman-teman, kita udah belajar nih tentang sejarah sebagai ilmu, udah belajar juga tentang sejarah sebagai peristiwa. Nah sekarang kita akan belajar tentang sejarah sebagai kisah. Apa aja sih hal-hal yang bakal kita pelajari di sejarah sebagai kisah ini? Ada tiga permasalahan utama sih. Yang pertama pengertian. Kak, pengertian terus? Iyalah. Kamu mau dengertiin kan? Enggak sih. Pengertian itu kenapa kita bahas? Karena ya untuk kita tahu sesuatu ya kita harus tahu dulu sebenarnya dia tuh jenisnya apa gitu, bentuknya apa. Pengertian, lalu ada perbedaan interpretasi. Lalu yang ketiga itu ada subjek. Oke, tiga hal ini nih yang bakal kita pelajari di sejarah sebagai kisah. Kita masuk ke yang pertama dulu tentang pengertian. Pengertian sejarah sebagai kisah tuh sebenarnya tuh apa gitu. Jadi ya sejarah sebagai kisah gampangnya adalah rekaman peristiwa masa lalu, jelas karena kita ngomongin sejarah ya, yang dapat dibaca dan dilihat secara berulang-ulang. Oke, jadi gampangnya tuh kayak gini. Sejarah sebagai kisah itu kan dia sebagai sesuatu hasil dari rekonstruksi para sejarawan gitu. Rekonstruksi itu kayak pembangunan kembali, penggambaran atau interpretasi gitu tentang peristiwa oleh seorang sejarawan. Jadi gampangnya sejarah sebagai kisah itu ya berarti penyusunan peristiwa gitu. Nah, dalam menyusun peristiwa ini itu kan diperlukan fakta-fakta dari sumber-sumber sejarah gitu kan. Nah, karena si sejarah sebagai kisah ini dia tuh bentuknya kayak hasil gambaran, hasil penuturan, dan hasil pemikiran dari sejarawan, makanya bisa terjadi perbedaan interpretasi. Nah, kita akan bahas di sini nih, di perbedaan interpretasi. Maksudnya gimana? Jadi, sejarah sebagai kisah itu bisa saja menjadi subjektif gara-gara apa? Nah, ini yang bakal kita bahas. Ada beberapa hal yang menyebabkan perbedaan interpretasi, perbedaan sudut pandang di antara para sejarawan. Yang pertama, itu adalah kepentingan. Kepentingan tuh maksudnya gimana? Ya berarti seseorang ini itu memiliki kepentingan yang bersifat pribadi atau kelompok saat dia itu melakukan rekonstruksi tadi gitu. Kepentingannya itu bisa bersifat pribadi ataupun kelompok. Contohnya kayak misal gini, teman-teman tahu biografi nggak? Tahu autobiografi nggak? Nah, kalau biografi itu kan kisah yang ditulis oleh orang lain kan. Kalau autobiografi itu kan kisah yang ditulis oleh diri sendiri. Udah fitrahnya manusia gitu. Kalau misalnya kita tuh pengen kelihatan baik di depan orang lain, nah berarti autobiografi ini cenderung dia sifatnya tuh lebih subjektif karena ya kita pengen kelihatan baik dong gitu. Jadi ini tuh perbedaan kepentingan, bisa individu atau kelompok gitu. Perbedaan kepentingan juga bisa berarti kayak misalnya kita mau ngebahas tentang komunisme di Indonesia. Akan beda nih ceritanya kalau misalnya yang cerita itu orang-orang yang pernah menjadi anggota dari PKI misalnya, atau orang-orang yang pernah dituduh menjadi PKI dengan orang-orang yang dari angkatan darat. Ya itu jelas beda banget karena apa ya, lagi-lagi ada kepentingan yang berbeda di situ. Oke, lalu yang kedua itu ada perbedaan budaya. Nah, jadi perbedaan latar belakang budaya itu akan membuat perbedaan juga dalam menafsirkan atau menginterpretasikan. Contohnya kayak misalnya gini, teman-teman tahu perang Bubat gak?
Hmm. Perang Bubat itu kan perang antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Sunda. Nah, kalau dari sudut pandang orang Jawa, ya yang salah mah Sunda gitu. Tapi kalau dari sudut pandang orang Sunda, ya yang salah mah orang Jawa gitu. Nah, itu sih perbedaan budaya. Lalu yang ketiga, itu ada perbedaan pengetahuan. Nah, perbedaan pengetahuan ini berpengaruh banget gimana si sejarawan itu merekonstruksi peristiwa. Karena makin banyak dia tahu, makin luas ilmunya, informasinya, pengetahuannya, makin banyak sumbernya, maka akan lebih kompleks si cerita itu dan akan lebih objektif karena tadi banyak sumber pembandingnya. Gitu. Lalu yang keempat adalah kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa tuh gini, teman-teman pernah nggak baca buku yang kayaknya ringan banget buat dicerna, buat dipahami, dan ada buku yang kayaknya berat banget gitu, bahasanya tuh tinggi kayak aku nggak sanggup gitu. Nah, itu adalah kemampuan bahasa. Jadi bagaimana sih sejarawan ini atau si orang ini memilih bahasa yang mudah dimengerti, mudah dicerna, dan ringan kayak gitu. Lalu yang kelima adalah nilai. Nah, ini juga berpengaruh ke penulisan ataupun penuturan sejarah. Terus nilai-nilai itu bisa apa aja? Bisa tentang agama, bisa tentang moral, bisa etika, dan nasionalisme gitu. Jadi misal nih, kita mau ngebahas tentang sejarahnya NU gitu. Nah, kalau di nilai-nilai ini akan beda kalau misalnya yang ngebahas memang orang NU dan orang Muhammadiyah misalnya. Gitu. Oke, teman-teman udah ngerti kan tentang perbedaan interpretasi? Nah, sekarang kita akan ngebahas sejarah sebagai kisah menurut subjeknya. Menurut subjeknya, sejarah itu dibagi jadi dua. Apa aja sih? Yang pertama, itu adalah sejarah lama. Sejarah lama atau kita kenal dengan old history. Nah, isinya tuh apa sih sejarah lama? Isinya itu tentang kejadian, maksudnya mengutamakan gitu ya, mengutamakan unsur kejadian, peristiwa, kisah, terus urutan kejadian, jadi lebih ke kronologi gitu. Urutan kejadian. Oke, yang kedua, kalau ada sejarah lama berarti ada sejarah baru. Sejarah baru atau new history. Nah, kalau yang lama itu lebih menekankan unsur kejadian, terus peristiwa, kisah, dan urutan kejadian, beda banget nih sama yang si sejarah baru atau si new history, karena dia itu lebih menekankan kepada unsur masalah. Masalah. Jadi kayak apa penyebabnya, latar belakangnya gitu, bukan peristiwa atau urutan kejadian. Nah, oke, sekian nih untuk yang tentang sejarah sebagai kisah. Teman-teman udah mulai ngerti kan? Selanjutnya kita akan ngebahas tentang sejarah sebagai seni. Jadi, stay tune.